Ya, terima kasih. Jadi salam kenal semuanya. Jadi eh, saya agak sedikit meluruskan ya. Jadi sebetulnya saya ini adalah dokter patologi anatomi ya, spesialis patologi anatomi. Akan tetapi saya juga mendalami patobiologi dan juga ilmu kedokteran ya, S3 ilmu kedokteran. Jadi peminatan saya adalah pada imunologi terutama ya, imunologi yang terkait dengan imunologi mukosa ya. Jadi bagaimana virus itu menyerang tubuh manusia, kemudian bagaimana respon imunitas terhadap virus itu adalah salah satu bidang yang saya pelajari gitu ya. Jadi apa namanya, ilmu ini memang lebih pada sebetulnya bagaimana mekanismenya. Akan tetapi untuk mencegah dan mengobati, kita memang harus tahu ya, bagaimana mekanisme penyakitnya gitu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana penyakit HIV itu terjadi dan kemudian bagaimana cara mencegahnya ya. Bagaimana kira-kira yang bisa mencegahnya gitu ya. Baik, kita mulai. Mohon maaf ini banyak gangguan. Ya, jadi pertama kita kenal dulu apa itu HIV dan apa itu AIDS. Jadi beda ya HIV dengan AIDS. Ya, seperti SARS-CoV dengan COVID ya, itu beda ya. Jadi HIV itu menjelaskan virusnya ya. Jadi HIV itu adalah kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus, adalah virus retrovirus ya, sama dengan virus SARS-CoV, di mana sama-sama virus yang berasal dari RNA virus dan dia juga berkapsul ya. Nah, virus ini menyerang sistem imun kita, terutama menyerang sel yang namanya sel limfosit T CD4 ya. Jadi di sini nama-nama sel limfosit itu ada berbagai macam. Nah, yang diserang oleh sel ini adalah limfosit CD4. Nah, pada orang-orang yang diserang oleh virus ini, maka sel limfosit CD4-nya itu akan berkurang ya. Karena dia akan mati dan daya tahan tubuhnya itu akan melemah. Nah, karena melemah ini akhirnya apa? Dia mudah terserang penyakit ya. Bahkan oleh mikroorganisme yang berada di dalam tubuh kita sendiri gitu ya. Jadi mikroorganisme yang harusnya jadi teman kita pada orang-orang yang menderita HIV, maka dia justru menyerang dirinya sendiri. Nah, HIV ini kalau tidak ditangani ya, maka dia bisa menjadi yang namanya AIDS. Kalau SARS-CoV kalau berat menjadi COVID gitu ya. Nah, kalau HIV kalau berat menjadi AIDS. Tidak semua penderita HIV menjadi AIDS ya. Jadi perlu dibedakan. Nah, AIDS di sini adalah suatu penyakit sindrom yang merupakan penyakit yang ditandai oleh gejala-gejala dan tanda, kumpulan gejala dan tanda karena melemahnya sistem imun manusia. Jadi macam-macam gejalanya ya. Ada gejala infeksi ya. Kalau apa yang berat adalah adanya gejala sampai ke kanker ya, ada kanker, kemudian ada juga yang akhirnya mengalami depresi atau penyakit-penyakit neurologi ya, jadi pikun ya, depresi. Nah, ini adalah stadium akhir dari infeksi HIV ya. Jadi eh, kalau eh, HIV infeksi itu bisa berjalan bertahun-tahun begitu ya. AIDS ini adalah stadium akhir atau stadium terminal dari penyakit HIV. Nah, penyebabnya apa sih? Penyebabnya adalah virus ya, virus di mana di sini ada dua tipe. Jadi virus ini ada dua tipe, yaitu HIV-1 dan HIV-2. Nah, sebagian besar
infeksi HIV ini disebabkan oleh HIV-1 ya. Nah, sementara HIV-2 hanya menyerang sebagian orang khususnya di Afrika Barat. Nah, bagaimana penularannya? Penularan HIV ini terjadi melalui cairan tubuh, ya. Jadi bisa melalui sperma, bisa melalui cairan vagina, karena biasanya melalui hubungan seks, ya. Bisa juga melalui darah. Nah, bisa juga melalui misalnya penggunaan jarum suntik. Jadi karena adanya luka ya, karena adanya luka sehingga cairan yang terkontaminasi oleh virus HIV itu bisa masuk melalui luka itu. Jadi di sini aturannya adalah harus ada luka. Hubungan seks luka itu juga tidak ada apa namanya penularan ya. Nah, jadi penggunaan jarum suntik, transfusi darah, kemudian dari ibu hamil ke janin yang dikandungnya, kemudian juga apa namanya hubungan seks melalui dubur ya, karena melalui dubur ini yang sering menyebabkan luka ya, karena apa? Karena kalau melalui vagina ya biasanya kan orang berhubungan seks itu vagina sendiri sudah dilengkapi dengan pelumas ya. Dari secara alami kalau kita melakukan hubungan seks secara alami dengan hubungan dengan vagina itu lebih jarang mengalami luka daripada kalau kita melakukan di dubur ya. Itulah mengapa dulu di Amerika ya, penyebaran HIV ini terutama terjadi pada pasangan-pasangan gay ya. Pasangan-pasangan gay karena mereka melakukan hubungan seks melalui dubur. Nah, yang perlu kita ingat adalah bahwa kalau tidak ada luka, ya tidak akan menimbulkan penularan di sini. Ya, misalnya kontak melalui jabat tangan, ya, ciuman, pelukan, atau mungkin apa ya? Kalau kita kadang bersama pasangan kan apa menggigit gitu ya, tapi gigitannya nggak menimbulkan luka loh, ya. Kemudian makan bersama, ya. Kecuali kalau penderita HIV itu adiknya dikasih tahu. Ya, jadi mohon maaf ini anak-anak. Jadi kalau ada sariawan itu juga harus hati-hati ya. Maka memang sebaiknya untuk menghindari karena kita kan nggak tahu ya apa penderita AIDS itu apa dia punya sariawan apa enggak. Kita harus menghindari menggunakan alat makan yang sama gitu ya. Nah, ini adalah faktor risiko HIV dan AIDS ya. Jadi HIV itu bisa menyerang seluruh manusia semua usia gitu ya. Nggak peduli dia masih bayi, nggak peduli dia masih apa anak-anak ya. Kalau misalnya dia tertular dari ibunya atau nggak peduli setia atau tidak setia ya. Jadi kadang istri setia, suami tidak setia, suami apa suka jajan di luar. Nah, itu juga akhirnya istri bisa kena ya. Bahkan selain itu bukan hanya masalah apa hubungan seks yang ilegal ya. Jadi hubungan seks yang legal bahkan ada beberapa kasus poligami pun ya karena istri keempat terkena HIV akhirnya seluruh istrinya mengalami HIV ya. Jadi ada kasus seperti itu ya. Jadi gonta-ganti pasangan di sini tidak hanya masalah gonta-ganti pasangan yang bersifat ilegal ya. Gonta-ganti pasangan yang legal pun kalau apa itu salah satu pasangan kita mengalami HIV maka risiko untuk tertular itu besar. Nah, risiko tertular HIV itu lebih tinggi pada pria yang tidak disunat. Mengapa? Karena pada area kulit ya di
gland penis itu ya, di ujung penis itu, kalau tidak bersih ya, di situ merupakan tempat untuk terjadinya perkembangan virus dan bakteri yang mungkin menimbulkan infeksi ya, infeksi terutama pada saluran urogenital atau infeksi menular seksual. Nah, jadi memang sebaiknya pria itu dibersihkan itu kulitnya ya dengan disunat ya. Nah, selain itu juga dengan menggunakan pengaman ya, menggunakan pengaman saat melakukan hubungan seksual ya dengan menggunakan kondom, dan yang paling baik adalah tidak bergonta-ganti pasangan ya. Nah, kemudian juga pada orang yang menderita infeksi menular seksual. Jadi dia pernah menderita infeksi menular seksual, misalnya sifilis, ya, herpes, kemudian klamidia. Kalau pada perempuan itu ada keputihan yang disebabkan oleh vaginosis bakterialis, ya, ini juga dia lebih rentan untuk terkena HIV. Nah, lalu orang-orang yang menggunakan napsa, ya, di mana biasanya napsa yang jenis suntik ya, karena umumnya pelaku narkoba itu dia berbagi jarum suntik ketika dia berpesta ya. Nah, ini juga rentan untuk mengalami HIV. Nah, lalu juga apabila kita menerima suntikan, transfusi darah atau transplantasi jaringan, misalnya kita punya penyakit ginjal yang mengharuskan kita mendapatkan donor ginjal gitu ya. Nah, itu bisa menularkan HIV apabila donor itu dia terinfeksi oleh HIV. Nah, lalu juga pada para petugas yang dia bekerja menggunakan jarum suntik ya. Jadi kalau misalnya tidak sengaja ya dia terkena jarum suntik yang terinfeksi HIV karena penderita HIV gitu ya, maka dia bisa terinfeksi. Nah, kemudian gejalanya sekarang ya. Jadi gejalanya itu bermacam-macam karena tahapannya macam-macam. Jadi ada 3 tahap ya dalam perkembangan penyakit HIV. Yang tahap pertama ini adalah tahap akut ya, di mana biasanya muncul setelah 2-4 minggu setelah infeksi. Nah, biasanya di sini tidak spesifik. Jadi kita nggak ngeh kalau kita itu sakit AIDS gitu ya. Kita nggak ngeh kalau kita terinfeksi HIV, bukan sakit AIDS ya. Nah, jadi karena apa, gejalanya itu bisa ringan sampai dengan berat ya, dan bisa berlangsung dalam hitungan hari atau beberapa minggu. Jadi akut di sini tuh dalam arti beberapa minggu gitu ya. Nah, gejalanya bisa seperti infeksi biasa, ya ada demam, ada menggigil gitu ya, kemudian ruam di kulit, nyeri di sendi dan otot, mungkin juga ada pembesaran kelenjar getah bening ya. Yang paling penting di sini yang harus kita perhatikan ya, pembesaran kelenjar getah bening ya. Kemudian sakit kepala, sakit perut, sakit tenggorokan, sariawan kan nggak spesifikin ya, bisa juga tapi dengan pemeriksaan nanti akan ketahuan dengan screening ya bahwa ternyata ini penyebabnya adalah HIV. Nah, tahap kedua adalah infeksi kronis ya. Disinilah masa laten itu. Jadi karena kita nggak ngeh, dikiranya itu infeksi biasa gitu ya. Kita nggak pernah berpikir itu HIV. Jadi akhirnya laten, tersembunyi ya. Setelah beberapa bulan kemudian ya, bahkan sampai tahunan kita nggak ngeh kalau kita sebenarnya terinfeksi HIV. Bahkan sampai 10 tahun ya, 10 tahun baru muncul ya pada tahap ini, di mana sudah rusak imunitas kita. Jadi sel-sel CD4 tadi akhirnya banyak yang mati gitu ya. Karena virus sudah masuk ke dalam sel dan bereplikasi di situ, berkembang biak ya. Nah, pada saat ini gejala yang muncul biasanya yang paling menonjol adalah berat badan yang sangat turun. Jadi kadang pasien itu akan mengeluh, kok baju saya longgar semua gitu ya, kok jadinya sekarang turunnya sampai 10% ya, drastis sampai 10% jadinya. Nah, itu kita harus waspada ya. Walaupun ini juga tidak spesifik oleh karena HIV ya, karena bisa juga karena kanker atau penyakit-penyakit kronik yang lain ya.
Nah, lalu kita mungkin akan mengalami gejala-gejala gangguan pencernaan, ya, terutama diare yang kronik, ya, diare yang kronik, kemudian apa, gejala-gejala penyerta kalau kita terkena infeksi yang lain, ya, misalnya kalau kita kena TBC, ya, ada batuk, ada keringat malam hari, ya, kemudian pembengkakan kelenjar getah bening, sakit kepala, mungkin kita bisa kena penyakit virus yang lain seperti herpes zoster, kena infeksi jamur. Jadi pada masa ini, ya, kita bisa didiagnosis macam-macam. Nah, maka itulah pentingnya kita nanti melakukan beberapa upaya screening, ya, agar kita tahu sebenarnya kita itu terinfeksi HIV atau tidak, ya. Nah, selanjutnya tahap 3, ya. Tahap 3 ini yang disebut AIDS, ya, di mana pada saat ini kondisi tubuh sudah sangat-sangat lemah, ya, sehingga di sana kita sudah muncul banyak gejala dan tanda penyakit, ya, berat badan juga sangat turun, kemudian muncul infeksi-infeksi yang lain, ya, yang ditandai oleh misalnya sariawan yang nggak sembuh-sembuh, ada bercak putih di lidah, di kelamin, di anus, lalu juga ada tanda-tanda dari penyakit kanker seperti yang namanya sarkoma kaposi, di mana di situ kita ada tanda berupa bintik ungu di kulit yang nggak hilang-hilang. Jadi kadang lesi itu kecil saja, seperti kalau kita menganggapnya sebagai apa namanya toh atau sebagai tai lalat kadang, ya. Padahal sebetulnya bukan tai lalat atau toh, ya, karena itu munculnya setelah kita terinfeksi AIDS, ya. Nah, lalu juga kalau misalnya ada diare kronik tadi, ya, infeksi jamur, baik di mulut, tenggorokan, vagina, pembengkakan kelenjar yang banyak gitu, ya, di ketiak, di leher, selangkangan, ini juga kita hati-hati karena salah satu komplikasi dari AIDS adalah kanker getah bening, ya. Jadi pada orang-orang yang menderita HIV AIDS itu biasanya dia akan rentan untuk mengalami kanker getah bening. Nah, kalau sudah terserang sarafnya, ya, akan muncul gejala-gejala depresi, ya, mudah marah, kemudian mudah sedih, gangguan mood, gitu, putus asa, pengen bunuh diri gitu, ya, kadang, ya. Nah, kemudian juga mulai pikun. Nah, itu menunjukkan bahwa ini sudah ada gejala-gejala neurologis, ya, ada gejala-gejala yang ke arah syaraf, ya. Nah, lalu bisa juga mengalami pneumonia. Maka salah satu gejala yang paling parah yang apa namanya bisa memicu kematian adalah adanya pneumonia, ya, pneumonia yang disebabkan karena infeksi bakteri-bakteri komensal, ya. Nah, kapan kita harus ke dokter, ya? Jadi sebenarnya sedini mungkin kalau kita itu mengenali bahwa tubuh kita ini ada sesuatu yang sulit untuk kita atasi gitu, ya. Misalnya kok sariawan kok nggak sembuh-sembuh gitu, ya, atau diare kok nggak sembuh-sembuh, udah diobati macam-macam nggak sembuh-sembuh, apalagi berat badan turun drastis. Nah, itu segeralah ke dokter, ya. Jadi ketika ada ruam kulit, ya, ruam kulit jangan disepelekan, ya, ruam kulit yang tidak kunjung hilang, ada pembengkakan kelenjar leher dan selangkangan gitu, ya, terdapat selaput putih dalam mulut. Nah, itu kita harus hati-hati. Apalagi kalau kita termasuk dalam orang-orang yang berisiko tadi, ya, termasuk misalnya kita suka misalnya apa bergonta-ganti pasangan tadi, ya. Jadi kita harus rajin melakukan screening supaya kita bisa diketahui apakah terkena infeksi HIV atau tidak. Ya, memang sebaiknya salah satu pencegahan utama itu adalah dengan setia, ya, dengan setia dengan pasangan, ya, tidak boleh gonta-ganti pasangan. Nah, itu adalah salah satu cara yang paling ampuh dalam menghindari HIV, ya. Nah, bagaimana cara mendeteksi tadi, ya? Ada beberapa macam tes, ya. Di sini ada tes antibodi, kemudian tes kombinasi antigen antibodi, ya, dan juga pemeriksaan asam nukleat dari virus. Ya, jadi
hampir sama lah dengan SARS-CoV ya. Jadi dengan metode periksa serologi dengan darah ya, kemudian dengan PCR ya. Nah, lalu tes tahap lanjut di sini ada hitung sel CD4. Jadi kalau kita dengan screening nanti positif gitu ya, nanti pasti dokter akan menjadwalkan kita untuk melakukan tes tahap lanjut, yaitu hitung sel CD4 dan pemeriksaan viral load ya. Nah, komplikasi dari HIV/AIDS di sini ada beberapa macam ya, seperti tadi infeksi berbagai macam bakteri, kemudian virus ya, misalnya bakteri di sini ada tuberkulosis ya, ada parasit toxoplasmosis, kemudian virus sitomegalovirus yang menyebabkan meningitis ya, kemudian candidiasis, cryptosporidiosis ini jamur ya, dan juga ada wasting syndrome. Wasting syndrome itu kita kehilangan berat badan lebih dari 10%. Nah, lalu juga bisa berupa gejala-gejala saraf, di mana di sini HIV menyebabkan gangguan fungsi saraf. Ya, walaupun di sini tidak merupakan efek langsung dari virus, akan tetapi efek dari peradangan pada tubuh. Ya, di sini menyebabkan racun-racun yang beredar dalam tubuh, racun metabolisme yang akhirnya menyebabkan gangguan syaraf, bisa berupa tadi demensia itu lupa, gampang lupa, pikun ya, depresi, dan juga bisa menyebabkan terjadinya kanker, di mana kanker yang paling sering yaitu limfoma dan sarkoma Kaposi. Nah, makanya kenapa kita harus memeriksa kelenjar kita ya, kalau pas mandi gitu ya, kita periksa kelenjar getah bening kita apakah ada pembesaran atau tidak di ketiak, di daerah leher gitu ya, kemudian di daerah selangkangan gitu. Apalagi kalau kita merupakan orang-orang yang punya faktor risiko. Nah, lalu sarkoma Kaposi ya, jadi perhatikan kulit kita ya, apakah ada bintik kebiruan atau keunguan yang tidak hilang-hilang ya, apalagi kalau itu melebar ya, itu kita harus hati-hati tanda dari sarkoma Kaposi. Nah, sebetulnya dari semua gejala dan tanda tadi ya, kalau kita lihat perjalanan penyakitnya, yang terjadi itu hampir merupakan mirip sekali dengan sindrom karena apa? Kerusakan usus ya, karena terjadinya disbiosis pada usus dan karena adanya kebocoran usus yang disebut leaky gut ya. Nah, di sini makanya para ahli pun berpikir bahwa HIV/AIDS itu ya, bagaimana HIV berkembang menjadi AIDS, tahapannya menjadi terminal gitu ya. Itu salah satunya adalah karena adanya gut microflora dysbiosis. Ya, jadi ada perubahan pada saluran cerna ya pada orang-orang yang menderita HIV itu. Ya, karena apa? Rata-rata kalau orang yang terkena HIV biasanya mereka menggunakan antibiotik yang lama ya. Antibiotik yang lama atau pola makan atau pola hidup yang tidak baik gitu ya. Biasanya juga ada kaitannya dengan perilaku mereka. Nah, biasanya tanda-tanda yang kita lihat tadi adalah tanda-tanda kerusakan pada lambung, pada usus ya. Jadi mereka juga banyak diketahui menderita MAH ya. Kemudian juga masalah pada ususnya ya. Dan ini sangat erat kaitannya dengan disbiosis. Nah, kalau sudah terjadi disbiosis, apa yang akan terjadi? Maka akan ada pertumbuhan bakteri-bakteri atau mikroorganisme lain ya, seperti virus, fungi yang dia akan lebih banyak daripada bakteri baik. Dan akhirnya akan merubah keutuhan dari dinding usus ya. Nah, keutuhan dinding usus yang rusak, maka dia akan menimbulkan perpindahan bakteri-bakteri tadi ke pembuluh darah dan akibatnya bisa muncul gejala-gejala tadi ya, ada pneumonia, ada tuberkulosis, ada kerusakan pada saraf misalnya ya, dan ini akan timbul peradangan ya yang kronik dan peredaran dari metabolit yang bersifat toksik dalam tubuh, itulah yang menyebabkan mengapa mereka lebih rentan untuk mengalami kanker ya. Jadi akhirnya bisa jadi muncul gejala kanker seperti tadi limfoma ya, kemudian ada kanker
sarkoma Kaposi ya. Ini karena peradangan kronik ini salah satu dampaknya adalah perubahan pada tingkat genetik ya, bisa menimbulkan instabilitas pada genetik kita. Nah, selain itu ya pada penderita HIV ini sistem imunnya itu berubah. Jadi kalau kesehatan kita ini dicerminkan oleh keseimbangan sistem imun, terutama yang namanya respon T helper 1 dan T helper 2 gitu ya. Pada penderita HIV ini responnya cenderung ke arah T helper 2. Akibatnya apa? Terjadi penurunan jumlah TCD4 dan juga NK cell ya, natural killer cell. Padahal kita tahu yang namanya natural killer cell CD4 ini sangat erat kaitannya dengan pertahanan terhadap virus dan juga terhadap bakteri intrasel ya, infeksi bakteri intrasel seperti tuberkulosis dan juga terhadap kanker ya. Makanya kenapa orang HIV yang terinfeksi oleh HIV itu dia lebih rentan untuk mengalami kanker ya, untuk mengalami infeksi bakteri intrasel seperti TBC ya, kemudian virus yang lain. Nah, karena adanya jumlah T helper 1 CD4 positif yang menurun, maka akan terjadi disfungsi pada pertahanan di tingkat mukosanya. Jadi dan ini akan mempengaruhi seluruh pertahanan tubuhnya ya, di mana di sini ada ketidakseimbangan antara kontrol peradangan dengan inflamasi atau peradangan yang berlebihan ya, sehingga gejalanya seperti apa? Gejala-gejala autoimun ya, nyeri sendi ya, kemudian kerusakan saraf ya, ruam kulit, itu sebenarnya lebih mirip ke gejala autoimun akhirnya, karena di sini ada perubahan pada T helper 17 dan T regulator ya. Nah, karena adanya ketidakseimbangan sistem imun ini akan menambah terjadinya translokasi bakteri-bakteri yang jahat yang ada di dalam usus ke dalam sistem tubuh kita ya, masuk melalui pembuluh darah, bisa terjadi sepsis dan sebagainya ya, sehingga terjadi yang namanya systemic inflammation. Nah, makanya itulah mengapa sekarang ini yang berkembang untuk membantu pengobatan HIV AIDS, probiotik merupakan salah satu yang potensial sekali, dikatakan potensial sekali dapat digunakan untuk mengobati HIV AIDS. Nah, di mana dengan pemberian probiotik ya, maka akan terjadi keseimbangan ekosistem ya, yang menyebabkan akhirnya perkembangan patogen atau bakteri-bakteri jahat itu jadi dapat dibatasi ya, jadi ditekan gitu ya. Nah, lalu probiotik sendiri dia akan meningkatkan keutuhan dinding dari usus tadi, karena tadi kan ada kerusakan dinding usus ya, maka di sini probiotik akan membantu keutuhan dari usus tadi ya. Lalu juga dia akan mencegah perpindahan bakteri-bakteri tadi ke dalam pembuluh darah kita, sehingga akan menurunkan peradangan ya, dan mengembalikan keseimbangan sistem imun. Jadi probiotik ini salah satu kelebihannya, dia punya banyak cara ya untuk memperbaiki keseimbangan dalam tubuh kita, keseimbangan ekosistem, keseimbangan sistem imun ya, metabolik kita ya, kemudian juga mempengaruhi syaraf ya, karena probiotik ini produk-produk metabolitnya itu diperlukan dalam pembuatan neurotransmitter yang mempengaruhi saraf ya. Bahkan kita bisa memanipulasi ya dengan probiotik tertentu sehingga perilaku seseorang itu bisa berubah. Misalnya yang tadinya depresi ya, dia menjadi moodnya lebih baik ya, menjadi normal kembali begitu ya. Karena pada HIV dan AIDS ini ya rentan sekali untuk mengalami depresi ya. Apalagi kalau ada stigmatisasi ya, kalau ada stigmatisasi dari masyarakat. Nah, apalagi ya kalau kita mengkombinasikan probiotik itu dengan yang namanya marine alga ya. Marine alga itu macam-macam ya. Jadi dia
seperti Takara kombu itu adalah jenis alga, brown alga yang dia mempunyai kandungan bioaktif yang bermanfaat ya bagi penderita HIV/AIDS. Ya, jadi ada beberapa macam produk marine alga di sini ya, ada macam-macam. Ada yang berwarna coklat, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hijau, dan marine alga ini dia mengandung polisakarida yang disebut sulfat polisakarida, yaitu yang disebut fukoidan. Jadi fukoidan itu adalah salah satu zat aktif yang berupa molekul polisakarida. Ya, kalau kita kenal pada beberapa produk AFC misalnya, ada kandungan fukoidan di situ. Ya, selain fukoidan juga ada marin peptida. Nah, kombinasi ya antara marin peptida, fukoidan, apalagi ditambah probiotik, tentunya ini akan sangat bermanfaat bagi para penderita HIV. Nah, apa itu fukoidan? Nah, kita pelajari bersama-sama. Jadi, dalam kandungan produk-produk laut ya, seperti misalnya alge, kemudian binatang-binatang krustasea di laut ya. Di sini ada fukoidan dan kitosan ya, selain karagenan ya. Karagenan itu yang sering kita pakai untuk agar-agar ya. Nah, fukoidan dia punya efek anti peradangan ya, antioksidan, anti kanker, dan dia bisa memperbaiki jaringan yang rusak. Ini yang penting ya, karena tidak semua zat itu bisa memperbaiki jaringan yang rusak ya. Lalu antikoagulan ya, anti pembekuan darah. Mengapa? Karena orang-orang dengan inflamasi yang kronik, dengan peradangan yang bersifat kronik, dia lebih rentan untuk mengalami penggumpalan darah. Nah, maka dia butuh sesuatu yang mengencerkan darah. Nah, fukoidan ini dia punya efek antikoagulan. Nah, lalu kalau kita bicara molekul yang lain di sini ada kitosan. Kitosan ini banyak, dia punya antidiabetik, antimikrobial, mukoadhesif, untuk penyembuhan luka, analgesik, dan dia tidak berbahaya, ya, tidak toksik, ya. Jadi tidak toksik. Nah, akan tetapi kita harus ingat bahwa kita harus pastikan sumber marin alga ini apakah dia bebas dari pencemaran ya, karena laut itu sekarang sudah banyak yang tercemar ya, seperti di Indonesia lautnya tercemar oleh plastik ya, oleh merkuri mungkin ya, oleh logam berat terutama. Maka kita harus pastikan produk yang kita konsumsi itu harus bebas dari zat yang berbahaya seperti halnya merkuri ya, kemudian mikroplastik dan lain-lain ya. Nah, ini macam-macam jenis alga dan juga jenis krustasea yang bermanfaat untuk kesehatan ya, dan juga jenis zat aktifnya. Contohnya di sini di brown alga di sini ya ada fukoidan ya. Nah, fukoidan ini apa sih ya? Fukoidan ini adalah polisakarida, molekul polisakarida dan sulfat polisakarida yang pertama kali diisolasi pada tahun 1913 dan bisa didapatkan dari banyak sumber di sini ya, dari misalnya di sini ada ketimun laut atau teripang laut gitu ya, sea cucumber ya, di sini adalah teripang laut ya, lalu ada makroalgae ya, kemudian pada Takara kombu ya. Nah, ini contoh-contoh riset-riset ya, bagaimana fukoidan itu bisa mempengaruhi mikrobiota pada usus ya. Jadi tadi kan HIV ada masalah pada ususnya, terjadi disbiosis. Nah, kita butuh sesuatu yang memperbaiki ekosistem ususnya. Nah, fukoidan bersama dengan probiotik apalagi ya, dia akan memperbaiki ini ya. Nah, lalu dia juga punya efek anti kanker tadi ya, karena dia punya kandungan antioksidan yang tinggi ya, kemudian punya kemampuan menghancurkan sel kanker ya. Nah, lalu yang lain ya, ini adalah riset-riset yang menunjukkan bahwa marine natural product seperti fukoidan ini dia mempengaruhi jalur
antara usus dengan otak ya, karena dia mempengaruhi metabolit yang ada di dalam usus, di mana metabolit ini akan mempengaruhi otak gitu ya, di mana dia bersifat neuroproteksi ya, jadi dia melindungi sel-sel saraf kita ya. Jadi luar biasa sekali ya kalau kita mau mempelajari ya bagaimana khasiat dari fucoidan ini ya. Nah, kemudian juga dia punya efek antivirus. Nah, potensi antivirusnya ini bukan hanya terhadap HIV ya, juga diteliti pada beberapa virus-virus yang saat ini ditengarai akan menimbulkan pandemi ya, dan bersifat mudah menular gitu ya, di mana fucoidan ini dia bisa menghambat ya perlekatan dari virus ya, kemudian juga menghambat perkembangbiakan dari virus ya, dia akan menghambat penetrasinya dan juga dia bersifat menghambat enkapsulasi dari bakteri dari virus ya, lalu dia menghambat replikasinya, menghambat transkripsi materi genetiknya, menghambat pada proses translasi ya, dan akhirnya dia bisa menghambat virus itu berkembang biak di dalam sel kita. Dan ini kerjanya bersifat nano ya, jadi dia bisa menembus sel ya, dia bisa menembus sel, dan dia juga bukan hanya bersifat menghambat virus ya, tapi juga bersifat memicu sistem imun ya, jadi dia memicu terutama adalah T helper tadi ya, di mana dia akan menyeimbangkan dan memicu respon T helper 1 terutama, karena tadi kan tidak ada keseimbangan antara T helper 1 dan T helper 2, di mana kalau pada penderita penyakit virus biasanya dia akan lebih condong pada T helper 2. Nah, di sini dengan adanya fucoidan, maka dia akan menyeimbangkan menuju T helper 1 ya, sehingga akhirnya tubuh kita mampu mengeliminasi virus ya dengan melalui produksi natural killer ya, dan juga melalui T sitotoksik dan pembentukan antibodi terutama imunoglobulin. Nah, jadi dia bekerja secara ganda ya, di mana di satu sisi dia bersifat antivirus tadi ya, dia menghambat replikasi, perlekatan replikasi dari virus ya. Di sisi yang lain dia menyeimbangkan sistem imun kita dan meningkatkan pertahanan kita terhadap virus ya. Nah, bagaimana dengan takara kombu? Takara kombu ini adalah jenis ganggang yang banyak tumbuh di Jepang, perairan Jepang gitu ya, dan dia mengandung fucoidan. Nah, jadi kalau dia mengandung fucoidan ya, artinya dia bisa kita gunakan untuk membantu tadi perbaikan dari usus ya, penderita HIV ya, disbiosis pada HIV, kemudian juga dia bersifat antivirus. Nah, beberapa penelitian yang mendukung contohnya adalah yang disampaikan oleh Maria dan kawan-kawan, di mana secara in vitro ya, secara in vitro itu pada sel ya, pada sel lain ya, secara laboratorium gitu ya, kita bisa membuktikan ya bahwa ternyata fucoidan ini mampu menghancurkan virus dan menghambat perkembangan dari virus. Nah, ini ada beberapa hasil risetnya di sini ya, di mana dia menggunakan beberapa jenis sel lain ya, dan menggunakan uji coba yang menggunakan pseudo-HIV1 ya. Nah, ini adalah penelitian-penelitian lain yang membuktikan bagaimana fucoidan memperbaiki gut barrier ya, memperbaiki leaky gut, kebocoran pada usus ya. Kemudian penelitian yang lain adalah bagaimana potensi antivirus ya terhadap virus yang lain ya, termasuk SARS-CoV ya. Jadi sebetulnya fucoidan ini tidak hanya untuk
satu virus. Bahkan beberapa riset kalau kita mau mencari gitu ya, untuk dengue ya, untuk apa namanya demam berdarah ya, untuk apa SARS-CoV ya. Dan memang saat ini penelitian untuk SARS-CoV lebih banyak ya. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita akan melakukan diskusi saja biar lebih interaktif gitu ya. Silakan Pak Angga. Nah, ini ada satu pertanyaan pada ibu hamil. Tanya dok, untuk ibu hamil apakah sekarang harus ada tes HIV waktu melahirkan atau waktu hanya hamil atau masa mengandung saja? Ya, jadi HIV tes itu bukan prosedur screening rutin ya, jadi tidak wajib Ibu. Jadi kalau kita ini saja ingin memastikan ya kalau kita punya risiko ya, kita lebih berisiko ya untuk mengalami HIV, maka silakan ya kalau mau melakukan screening, tapi ini tidak wajib ya. Walaupun ya pada beberapa klinik ya biasanya mereka menganjurkan ini, tapi sebetulnya hak pasien ya kalau misalnya kita tidak ingin melakukan itu ya. Tapi kalau misalnya kita mau hati-hati ya periksa aja sih gitu ya. Cuma artinya kalau periksa kan bayar gitu. Jadi hak pasien sih untuk menerima atau menolak ya. Untuk tes HIV apakah gratis dari pemerintah atau kita bayar ya? Karena kalau nggak wajib tentunya kita bayar ya. Apalagi nggak ada indikasi. Nah itu ya kalau sudah ada indikasi, nah baru biasanya gratis ya. Nah lalu tanya dok, di siklus apa pada penderita HIV? Apakah sejak HIV atau bahkan di terminal jadi AIDS? Takara kombu dalam uji efektif untuk memutarbalikkan keadaan ya. Jadi sedini mungkin ya. Jadi karena sebetulnya kerjanya pada saat virus itu masuk, itu dia bisa bekerja karena dia punya efek antivirus ya, dia bisa menghambat penetrasi ya. Jadi fucoidan seperti zat yang lengket, dia bisa menempel masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam sel kita, bahkan kan dia bersifat nano tadi. Kemudian dia mempengaruhi bakteri kita ya, sehingga bakteri kita itu dia cenderung mempunyai kemampuan lebih ya, dan bakteri baik itu menjadi lebih banyak karena adanya fucoidan ini. Selain itu dia mampu mempengaruhi sel ya, karena dia mempengaruhi secara nano tadi ya, dia mempengaruhi sel sehingga dia mampu meningkatkan keutuhan bariernya ya, karena dia sifatnya mempengaruhi proliferasi sel gitu ya. Nah, kemudian untuk masalah lambung ya memang benar ya, untuk masalah lambung bisa ya insya Allah ya, karena dia melapisi ya, dan dia punya sifat tadi tissue engineering ya, tissue engineering namanya. Jadi dia mampu meregenerasi sel. Apakah aman dikonsumsi? Insya Allah aman ya, karena kerjanya berbeda ya, kerjanya berbeda, dan di sini kan dia bersifat melindungi istri ya dari mungkin efek samping dan efek toksiknya gitu ya. Kemudian nah untuk misalnya ya kita mau memutuskan nih ya, kok kita merasa dengan yang alamiah bisa gitu ya, kita mau memutuskan menghentikan obat standar, itu harus konsultasi dengan dokternya ya, jadi jangan memutuskan sendiri ya. Kemudian untuk asam lambung dan cuci darah yang cocok produk Suba atau Utsu ya. Jadi kalau yang mengandung fucoidan di sini adalah Utsu ya, tapi
Suba itu dia kelebihannya dia mengandung marin peptida. Tentunya itu akan membantu juga ya. Kemudian Takara kombu fukoidan untuk pasien DB. Ya, jadi sudah ada riset yang salah satunya membuktikan bahwa takara kombu apa fukoidan ya zat aktifnya ya yang diteliti itu zat aktifnya. Fukoidan ini dia mampu menghambat perkembangan dari virus dengue ya. Mohon advice dok, apakah SOP bisa membantu anak di atas umur 10 tahun untuk masalah cerebral palsy? Jadi insya Allah ya, karena ini yang kita perbaiki adalah metabolisme sebetulnya ya, metabolisme, kemudian kemampuan regenerasi sel ya, keutuhan dinding sel, ekosistem dari usus ya, maka ini akan membantu anak-anak yang berkebutuhan khusus ya, karena rata-rata anak-anak yang berkebutuhan khusus itu dia mengalami masalah pada ususnya ya, mengalami yang namanya leaky gut ya, maka beri aja nggak apa-apa ya, karena ini juga bersifat makanan ya. Terus kalau sudah kronik dan sudah di tahap AIDS dan daya tahan tubuh sudah lemah sekali, baru diberi pengobatan, apakah masih ada kesempatan? Insya Allah ya masih ada kesempatan. Harus optimis ya, kita harus optimis. Karena apa? Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyampaikan bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Ya, Allah menciptakan penyakit juga ada obat. Ya, pasti ada obatnya. Hanya mungkin kita harus mencari tahu lebih ya. Kita harus berusaha lebih ya, karena sebagian besar dunia kedokteran saat ini menyatakan belum ada obatnya ya, tapi ya itu kan akalnya manusia ya. Akal manusia itu kan terbatas ya, maka kita jangan bergantung pada manusia. Maka dalam setiap pengobatan bergantunglah pada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ketika mau melakukan apapun, meminum apapun ya, itu bergantunglah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bergantung pada obatnya. Ya, karena kalau kita bergantung pada obatnya, ya sesuai kemampuan obat itu gitu ya. Tapi kalau kita bergantung pada Allah, selalu menyertakan Allah dalam setiap kita berobat, itu insya Allah akan ada mukjizat. Ya, kalau Allah berkehendak, dengan air saja yang kita doain bisa, ya kan? Makanya sekali lagi jangan melupakan ya terkaitan kita dengan pencipta kita, ya, karena yang menentukan sembuh atau tidak itu bukan obatnya, ya bukan dokter, ya akan tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya insya Allah bisa. Ya. Kemudian NK sel itu ada sebenarnya di tubuh di mana ya, NK sel itu ada di mana-mana ya, terutama di daerah di mana di situ banyak mikroba ya, maka di permukaan hidung ya, di dalam hidung kita ya itu kan ada lapisannya. Di dalam lapisan hidung kita itu ada NK sel yang bersembunyi, tapi dia tidak bisa bekerja tanpa adanya instruksi ya, tetap harus ada instruksi, tetap harus ada yang memberi perintah gitu ya. Jadi dia baru mengeluarkan senjatanya, dia baru bekerja kalau ada bahaya, sinyal bahaya, ada yang memberitahu kalau ada bahaya, dia dibutuhkan gitu ya. Jadi ibaratnya dalam kepolisian atau dalam TNI gitu ya. NK sel ini adalah tentara khusus ya. Dia nggak beredar secara rutin berada di luar tubuh kita gitu ya, di dalam aliran darah kita aktif gitu ya. Dia hanya dikeluarkan bila dia diperlukan. Karena kalau ini berlebihan pun ini juga berbahaya ya, karena NK sel ini sifatnya dia seperti senjatanya itu seperti bom atom ya. Jadi kalau sekali dia mengenali satu sel itu dia terinfeksi dengan senjatanya ya, sehingga sel yang terindikasi ada infeksi virus akan dihancurkan.
gitu. Ya jadi seperti apa ya kalau di kepolisian Densus kali ya, Densus 88 atau kalau di TNI ada BIN itu ya. Nah, lalu apa apakah Bu diulang untuk ginjal yang mana tadi? Saya lupa. Oh, ini ada pertanyaan tentang dan kepiting. Ya, jadi memang ya yang namanya produksi kan alergi. Nah, tapi ya kita harus tahu bahwa orang yang menderita alergi itu orang tidak seimbang sistem imunnya. Maka kalau memang begitu ya kita harus mengenali diri kita. Kita ini tipe yang mana nih? Kita punya ada tanda-tanda alergi pada seafood. Ini ada screeningnya juga bisa kita lakukan tes alergi gitu ya. Nah, kalau kita nggak ada riwayat ya, tapi kalau ada alergi, cara mudahnya untuk melakukan terapi adalah lihat reaksinya ya. Berhenti kalau ada alergi. Nanti kalau sudah sembuh coba lagi sedikit. Nah, begitu diulang, diulang, diulang ya. Pengulangan ini sebenarnya adalah untuk terapi. Namanya sensitisasi namanya. Supaya apa? Akhirnya kita mengalami kemampuan toleransi. Jadi kita bisa mengalami kemampuan toleransi terhadap protein yang bersifat asin. Dengan cara tadi memaparkan dengan dosis yang kecil, berulang, berulang, berulang. Ya. Nah, periode pengulangannya ya bisa 1 bulan kemudian atau ya mungkin kalau nggak ada tanda ini ya 1 minggu gitu ya. Jadi ada waktunya ya, ada waktunya, ada periodenya ya. Nah, bisa kita melakukan konsultasi dengan dokter-dokter ahli imunologi dan alergi untuk mengatasi penyakit alergi itu. Atau kita pastikan dulu ya, kita mengkonsumsi dulu apa makanan-makanan yang bisa menyeimbangkan sistem imun ya. Nah, baru nanti kita lakukan desensitasi tadi ya. Nah, lalu untuk AIDS lebih baik berapa saset suba dan usus? Saran saya selalu sama ya untuk semua penyakit ya. Mulai dari dosis kecil ya. Beberapa penelitian yang menggunakan produk serupa gitu ya untuk COVID misalnya itu biasanya mereka mulai dengan 1 kali pemberian pada pagi hari ya. Kalau parah ya 2 kali pagi dan malam gitu ya. Terus ini ada yang komentar begini. Thank you dok, keren banget. Satu lagi dok, bisakah diambil kesimpulan bahwa fukoidan dalam usukusi bisa memberikan kesembuhan, setidaknya harapan memperpanjang waktu. Sekali lagi, kalau kita bicara sembuh, yang menentukan kesembuhan itu hanyalah pencipta kita, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi dari sisi ilmiahnya, ya kita tahu di situ kandungannya apa tadi ya dan itu ya, kemudian bagaimana mekanismenya yang sudah diteliti seberapa banyak oleh peneliti tadi, insya Allah bisa ya, karena dia punya apa, punya kemampuan anti radang, punya kemampuan memperbaiki usus, punya kemampuan memperbaiki akar masalah utamanya disbiosis kan ya. Sebetulnya HIV ini akar masalahnya ada disbiosis. Jadi kalau kita terinfeksi, kita pertama kali uh, apa diketahui terinfeksi, coba kita perbaiki ya usus kita, insya Allah nggak akan berkembang menjadi AIDS ya. Di Amerika ya ada seorang dokter ahli penyakit dalam dan ahli mikrobiologi ya. Jadi beliau itu selain ahli penyakit dalam tapi juga ahli klinikal mikrobiologi dan ahli
HIV. Jadi beliau punya klinik khusus yang mengobati para penderita HIV, kemudian juga orang-orang yang mengalami leaky gut gitu ya, dengan hanya menggunakan produk-produk natural ya. Bahkan yang beliau gunakan itu adalah sesuatu yang sangat murah, sangat mudah didapatkan ya. Beliau hanya menyarankan minyak ikan ya, minyak zaitun ya, kemudian juga serat pangan dari ubi ya, namanya inulin. Jadi beliau tidak menggunakan probiotik tapi menggunakan prebiotik saja, dan banyak pasiennya yang mengalami perbaikan. Ya, jadi kita harus percaya ya bahwa bahkan Allah sudah menyebutkan ya bahwa semua penyakit itu ada obatnya. Apalagi kalau kita berserah diri pada Allah ya. Kalau kita menyertakan Allah dalam setiap langkah kita, ya maka memang saran saya kalau sudah terkena AIDS, ya salah satunya kalau itu karena salah satunya perilaku tadi yang tidak setia, ya setialah. Ya kita harus mengakui itu salah ya, itu salah, dan itu kita harus hentikan. Jangan wah sudah kena AIDS, sekalian tanggung kan, yang namanya hidup hanya sekali kan gitu ya. Ya sudah nggak mau tobat gitu ya. Nah, justru kalau seperti ini akhirnya akan memperparah ya. Selain kita berisiko menularkan, tubuh kita rusak. Dan tubuh kita akan semakin rusak. Ya, karena orang-orang yang seperti biasanya perilakunya nggak cuma gonta-ganti pasangan. Ya suka minum alkohol, pasti suka begadang gitu kan. Suka juga menggunakan narkoba gitu ya. Maka yang paling aman ya sudah kita mendekat pada Allah ya. Yang namanya perilaku-perilaku seperti nggak disukai ya, maka kita tinggalkan. Allah nggak suka ya, maka kita harus tinggalkan. Jadi sembari kita berobat dengan apa yang kita punya gitu ya, dengan kemampuan manusia ya, tapi kita juga tidak boleh lepas dari bagaimana kita meraih keridhaan, meraih menghibah pada pencipta kita, minta kesembuhan pada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian untuk kanker payudara dan mah kronis, sudah konsumsi usus dan subat, sekarang terkungkung sekali, sesak sehingga susah untuk tidur ya. Nah, di sini ada mah kronis ya. Nah, perlu kita lihat pengobatan yang digunakan. Biasanya kanker payudara itu kan nyeri ya. Biasanya akan dapat anti nyeri. Nah, coba dilihat apakah ada pengobatan lain yang dia menyebabkan akhirnya mah kita nggak sembuh-sembuh ya. Suba dan usus itu sifatnya yang membantu ya. Jadi kalau ada faktor pemberat yang terus-menerus kita konsumsi, ya nggak akan, ibaratnya menggarami laut ya, kita nggak akan bisa menggunakannya, mendapatkan manfaat dari suba dan usus ya. Maka coba dievaluasi dulu, apakah pola makan kita sudah baik ya, kemudian apakah kita mengkonsumsi obat-obatan yang justru akan membuat pengobatan ini nggak efektif gitu ya, karena apa, dia bersifat mengiritasi lambung ya, kemudian juga mungkin dia mengubah ekosistem sistem pada usus kita gitu ya. Nah, yang penting juga di sini tidur ya. Saya sering mendapatkan kasus di mana nggak bermanfaat kita mau konsumsi apapun ya. Kenapa? Karena dia nggak bisa mengubah pola tidur. Dia tuh nggak bisa tidur kecuali kalau sudah jam 12 malam. Saya punya satu pasien kanker usus besar yang saya dampingi itu. Kalau jam 12 itu dia sudah di depan TV karena dia pengennya nonton bola. Ya. Jadi itu sampai nanti sekitar jam 4 pagi dia nonton bola. Dan itu rutin ya, setiap malam gitu. Karena nggak tahu entah itu kecanduan atau bagaimana ya, orangnya sudah sepuh, sudah tua gitu ya, sudah 70 tahunan ya, dan memang sulit untuk diberitahu gitu ya. Nah, di lain sisi orang yang seperti ini memang sudah ada mungkin kerusakan otak ya, jadi karena candu tadi, efek candu ya, maka memang perhatikan pola hidup kita ya, jangan hanya menyandarkan pada makanan fungsional, apalagi ya makanan fungsional ya, tapi
apa namanya, kita juga harus memperbaiki pola hidup, pola makan, ya, dan juga mengevaluasi apa yang kita konsumsi selain itu, ya. Nah, lalu kalau tadi ada masalah berkembung, ya, coba ketika kembung konsumsi lebih banyak, misalnya makanan-makanan yang dia mengurangi gas, ya, dan hindari makanan-makanan yang menimbulkan gas. Contohnya apa? Bikin stok pisang, itu sederhana sekali, ya. Stok pisang itu kandungannya ada kayu manis, ya, ada cengkeh, ada pisang sendiri. Apalagi kalau gulanya gula aren, ya, gula aren yang asli, itu ada kandungan yang bersifat anti mah, ya. Jadi dia mengobati mah karena pisang itu ada kandungan magnesium, ya. Kita tahu antasida itu kandungannya apa? Magnesium kan? Ya, magnesium hidroksida. Nah, maka kalau mau cari sumber magnesium alami itu ada pada pisang, ya, pada gula aren, ya. Lalu untuk mengurangi gas itu ada pada kayu manis, cengkeh, ya. Nah, maka anget-anget diminum, ya, kalau misalnya pas kembung gitu. Dan carilah pisang yang tidak diolah dengan zat kimia. Jadi pisang-pisang tuh kadang disemprot, ya, dengan karbit supaya apa, cepat matang gitu, ya. Cari dari petani langsung, ya, sehingga kita bisa pastikan bahwa pisang ini aman, ya. Jadi pisang itu adalah salah satu makanan yang dia bersifat obat yang mudah kan kita dapatkan dan murah, ya. Jadi kalau kita punya emah kronis, sedia itu, ya, sedia itu. Kemudian tadi ada kayu manis, ya, garam garam yang mengandung mineral magnesium itu contohnya garam Himalaya, gitu, ya, dari pegunungan Himalaya. Kemudian gula aren tadi, ya, cengkeh itu harus ada, ya. Nah, lalu kalau sulit tidur karena sesak, ya, sesaknya ini karena kembung mungkin, ya, ya itu tadi sudah coba aja dengan apa namanya itu, kemudian juga stimulasi harus bagus, ya, seperti yang saya ajarkan, ya. Cara yang paling mudah, olah napas, ya, olah napas dengan apa, tarik napas melalui hidung, ya, pelan-pelan, tahan, ya, lepaskan melalui mulut pelan-pelan, ya, itu kira-kira 4 detik, naikkan 5 detik, naikkan 7 detik sampai ada rasa nyaman, ya. Atau dengan ini mengkorek-korek, ya, kanan dan kiri, ya, atau dengan menggerakkan kepala kita, ya, ke kiri dan ke kanan. Itu akan mengurangi depresi, akan mengurangi rasa cemas, mengurangi peradangan, meningkatkan gerak usus sehingga gas itu bisa keluar, ya. Lalu perbanyak sujud, ya, perbanyak sholat, ya, kalau orang Islam, ya, perbanyak sholat sehingga nanti gas itu akan keluar, ya. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi. Sedekah yang utama adalah pada tubuh karena memberi nutrisi itu adalah sedekah pada tubuh. Ya, ya memang benar, ya, karena kita ini sebetulnya adalah pemimpin bagi tubuh kita sendiri, ya. Kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas tubuh kita karena tubuh kita ini hanya pinjaman, ya. Jadi apa, peliharalah tubuh itu dengan sebaik mungkin, ya. Apa beda algae dengan seaweed? Ya, jadi algae, seaweed itu sama-sama rumput, ya, rumput laut, ya, istilah lain aja, ya. Kemudian tapi ada jenis alga air tawar juga ada, ya. Jadi jangan rancu, ya. Jadi ada rumput laut, ada rumput atau algae dari air tawar juga ada, ya. Contohnya apa? Spirulina. Spirulina itu ada yang dia tumbuhnya di air laut, ada spirulina yang tumbuhnya di air tawar. Demikian juga chlorella, ya. Chlorella itu ada yang tumbuh di laut, ada yang tumbuh di air tawar. Dok, contoh Nkcell bekerja dengan tanda petik. Contohnya bagaimana? Saya kurang paham nih pertanyaan nih dari Ibu Alisa. Mohon advice, Dok, dosis usu dan juga berapa yang dosisnya selalu dosis kecil dulu, ya, Ibu, ya. Jadi dan sekali lagi begini,
semakin banyak kita gunakan itu kan semakin tidak ekonomis ya. Kemudian juga dia akan dikeluarkan melalui feses ya, melalui urin. Jadi dari dosis kecil dulu kalau itu sudah bermanfaat ya sudah. Yang penting rutin ya. Jadi jangan berhenti gitu ya. Usukusi dan subarasi aman untuk lambung, insya Allah ya. Jadi jangan khawatir karena rasanya asam ya. Rasa asam itu karena dia bakteri asam laktat itu memang asam, tapi bukan berarti dia akan mengiritasi lambung ya. Karena apa? Justru pH lambung itu harus asam ya karena dia memang harus menghambat bakteri-bakteri yang dia apa namanya bersifat patogen ya. Untuk pasien yang sedang jalani kemoterapi, dua-duanya bermanfaat ya, Ibu ya. Jadi apa namanya untuk regenerasi sel ya, untuk antioksidan ya, karena pada saat kemo itu yang mati bukan hanya sel kanker ya kan, tapi juga sel tubuh kita yang dia cenderung eh, membelah dengan cepat. Contohnya rambut, ya rambut tuh membelah dengan cepat ya. Kemudian sel-sel di mukosa, ya di mukosa mulut ya. Jadi makanya orang yang kena radiasi itu biasa radiasi atau kemoterapi ya, itu biasanya rambutnya rontok, kemudian dia akan mengalami mulut yang kering ya, nafsu makan menurun, kemudian matanya mungkin menjadi lebih apa sensitif ya karena biasanya juga pada mata akan menjadi kering ya. Dok mohon tanya, ipar saya kanker ovarium stadium 3, baru 2 kali kemo, sudah konsumsi USU sama suba 3 kali sehari masing-masing untuk pemaksimalan pengobatan. Nah, biasanya kita harus pastikan dulu jenis obatnya, Bu ya. Kan pengobatan itu ada yang sifatnya hanya bila perlu, ya, bila perlu, kemudian juga ada maksud indikasinya apa ya jadi misalnya anti nyeri ya kalau masih nyeri ya diminum aja ya tapi anti nyeri ini kita perhatikan ya dia diminumnya saat kapan ya apakah sebelum makan boleh ataukah harus sesudah makan karena sebagian besar anti nyeri itu dia mengiritasi lambung ya atau obat hormonal tentunya kita harus konsultasikan pada dokter kalau kita mau menghentikan ya karena kalau obat hormonal itu ada dampak kalau kita melakukan pemutusan secara mendadak ya dan juga ada dampak yang mungkin kalau misalnya itu dihentikan ada dampak yang lainnya maka setiap kali kita memutuskan mau menghentikan suatu pengobatan lebih baik konsultasikan dulu dengan dokter ya nah lalu ya jadi memang insya Allah membantu ya probiotik dan antioksidan terutama ya eh, di mana orang-orang yang sakit kanker itu biasanya setelah terapi dia kan memang semua selnya dia cenderung terkena dampak juga ya jadi bukan hanya sel yang ganas ya tapi sel tubuh yang lainnya juga kena dampak gitu ya makanya kalau kita sembari kemoterapi kita mengkonsumsi ini insya Allah tubuh kita akan lebih fit ya. Nah, konsumsi probiotik itu baiknya pada 2 jam sebelum atau 2 jam sesudah makan atau pada saat kita lambungnya kosong. Jadi lambung kosong itu waktunya ya bisa 2 jam sebelum atau 2 jam sesudah makan. Ya, atau pagi-pagi sebelum kita makan apa-apa. Ya, kemudian mau tidur ya tapi ingat tadi makan malam nggak boleh lebih dari jam 7 malam ya untuk paket starter bagi penderita HIV/AIDS sebaiknya mulai 20 kasus ya dok atau SOP juga juga kalau secara ekonomi mereka kuat ya enggak apa-apa kalau mau ditambahkan juga ya
Terus apalagi? Tadi pertanyaan mengulang ginjal. Ginjal yang mana ya? Tadi saya ada tidak saya presentasi tentang ginjal ya? Oh, maksudnya apa? Faktor risiko maksudnya ya? Faktor risiko tadi ya, mungkin ya. Faktor risiko. Ini maksudnya ya. Jadi memang transplantasi ginjal maksudnya. Jadi orang-orang yang mengalami gangguan ginjal itu kan sering harus hemodialisis ya, harus transfusi darah kadang ya, atau apa itu transplantasi organ. Nah, kita harus pastikan bahwa kita tidak mendapatkan darah yang tercemar HIV ya. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih. Nah, sore dok, izin bertanya. Saudara saya pasien cuci darah pakai usus sudah pagi dan sore hari pakai air sedikit yang dilarutkan. Yang dialami setelah pemakaian seminggu ada sesak di dada, tidur nyaman dan badan pegel. Akhirnya dosis diturunkan 1 kali 1. Cara taruh di bawah lidah sesak lagi. Obat dokter tetap konsumsi, tetap pakai selang 2 jam. Nah, ini definisi sesaknya bagaimana ya? Jadi memang gini, ditaruh di bawah lidah itu salah satu cara agar dia cepat terserap oleh eh, aliran darah kita, ya. Tapi kalau misalnya dengan begitu jadi tersedak, nah ini yang bahaya ya. Jangan sampai, apalagi kalau sudah ada kelemahan otot karena misalnya dia punya stroke gitu ya. Nah, kalau memang sudah ada itu jangan taruh di bawah lidah, berbahaya karena dia bisa kesedak ya. Nah, mungkin sesaknya bisa jadi karena kesedak ya, atau eh, saya nggak tahu nih sesak definisinya bagaimana, karena harusnya seperti ini kan harus ada pemeriksaan ya, dan kita harus melihat faktor yang lain ya, bisa jadi sesaknya karena yang lain juga bisa ya. Maka coba deh dilarutkan ya dengan air hangat-hangat kuku, diminum pelan-pelan ya, karena kalau dengan ditaruh di bawah lidah itu dia mungkin ada gangguan saraf yang menyebabkan dia mudah tersedak, yang mungkin bisa menimbulkan sesak ya. Nah, lalu dok mau tanya, kenapa setelah konsumsi usus dan juga kenapa gemuk ya dok, sementara yang mau disembuhkan kan penyakitnya apa ini, tiroid dok. Jadi nggak mau lagi si pasien mengkonsumsi, gimana dok? Nah itulah kadang kita tuh apa-apa kalau ada perhitungan tuh mesti ya ini karena usus dan subak gitu ya. Padahal harusnya evaluasinya nggak sesederhana itu. Apa benar ini kegemukannya karena itu? Ya masa konsumsi dengan jangka waktu sekian misalnya, tahu-tahu yang disalahin usus dan subaknya. Coba deh arahkan dulu, evaluasi dulu pola makannya, pola hidupnya, gitu ya. Obat yang lain yang dia gunakan. Jadi jangan tahu-tahu karena wah ini setelah kejadiannya setelah pakai ini gitu ya, langsung kita berpikirnya oh ini karena usus dan subak nih gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau ada orang seperti ini diarahkan dulu sebentar ya, selama ini selain usus dan subak gimana pola perilaku hidupnya, pola makannya, obat apa selain ini yang dikonsumsi begitu ya. Jadi jangan apa-apa yang disalahin usus dan subak dulu gitu ya. Terus mungkin sudah nggak ada pertanyaan lagi ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, eh, kita bisa akhiri sesi kali ini ya.
kita berjumpa lagi nanti pada diskusi-diskusi selanjutnya ya, sharing-sharing selanjutnya ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya ya. Selamat sore, selamat weekend ya, dan jangan lupa bahagia ya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.